Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita dalam segala perkara, dalam segala hal, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya.
ajaib perkasa perbuatan. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sedang melawat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada Tuhan, mungkin saat ini kami dalam ketakutan, dalam kecemasan Tuhan, dalam kebingungan Tuhan, karena situasi yang tidak menentu pada saat ini. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan buat kami lewat firman-Mu Tuhan yang hidup itu Tuhan. Firman yang hidup itu akan menghidupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Engkau sedang melawat kami, Engkau memberkati kami. Dan kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak-Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Hanya karena salib Tuhan, hanya karena pengorbanan Tuhan, salib itu yang memampukan kita untuk kita boleh hidup. Karena salib itu kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kekuatan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya kekuatan salib yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Hanya kekuatan salib yang memampukan kita hidup pada saat ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kalau firman itu yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan buat kita. Dan dialah lewat firman Tuhan semuanya boleh kita lakukan bersama Dia. Ku tinggikan kurban. Terima kasih. Selalu Tuhan ku tinggikan kurban-Mu. Tinggikan kurban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa-Mu. Di atas kurban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas kurban, di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu ku akan menang atas semua. Dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus, yang berkenan selalu di hati-Mu. Senantiasa rela mempersembahkan kurban tabisan hidup bagi-Mu. Di atas kurban-Mu, di atas kurban-Mu ku alaskan tabisanku.
atas kurban, di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. di atas kurban-Mu sidang jemaat sampai bangkit berdiri. Di atas kurban-Mu ku alaskan tabisan-Mu. Di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Dan ku menjadi milik-Mu, Dan ku menjadi milik-Mu selamanya. sekali lagi, dan ku menjadi. Dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Setiap kami yang sudah ikut menyanyi lagu ini, dan kami masih ingin belajar lagi. Kalau mungkin kemarin kami mengagungkan kurban-Mu, sekarang kami harus juga mengagungkan kurban-Mu. Besok, lusa, bahkan selamanya, kurban-Mu lah yang membuat kami hidup. Kurban kasih-Mu lah yang membuat kami bisa bertahan. Kurban keselamatan yang Engkau berikan akan membuat kami tetap hidup, bahkan kekal selama-lamanya. Tidak cukup kata-kata apapun yang manusia kami boleh rangkaikan untuk mengagungkan kurban-Mu. Tidak bisa Tuhan. Tetapi kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami ini di atas kurban-Mu yang sempurna. Kami mau belajar, kami mau rasakan, kami mau alami kuasa mujizat-Mu pada hari ini. Di dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan dan masih berlanjut di dalam kami menghayati firman-Mu yang hidup, yang kami bisa baca di dalam Alkitab yang Engkau sudah sediakan buat kami pada zaman yang lalu, zaman ini, dan akhir zaman nanti. Terima kasih di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, mempelai pihak sorga, kepala gereja, kami sambut firman Tuhan. Amin. Selamat pagi, shalom. Luar biasa. Nyanyian-nyanyian tidak banyak, tetapi saya menghayati sungguh sangat menakjubkan. Karena di dalam lagu yang kedua dikatakan, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Ya. Mujizat yang mana yang akan kami alami? Pada pagi ini kita akan membaca dan menghayati mengenai Tuhan mencelekkan mata yang buta sejak lahir. Itu di dalam kondisi yang betul spektakuler. Apakah mujizat yang terjadi di dalam Injil Yohanes pasal 9 masih bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin saudara katakan, saya kan tidak buta. Untuk apa?
Justru itu ya, kita akan mempelajari sungguh-sungguh supaya ibadah kita pada pagi ini akan siap menjadi berkat buat yang lain. Tetapi lebih baik kita membaca bersama-sama atau mendengar bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 9. Memang kali ini kita akan coba ya merangkumkan untuk seluruh pasal 9 yang 41 ayat, tetapi kita akan mulai dengan beberapa ayat dulu dari ayat 1 dan ayat-ayat yang berikutnya. Tolong dibacakan dan kita yang punya Alkitab kita buka dan kita menghayati bersama-sama di dalam hati kita. Silakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita loncat ayat yang kelima. "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Ya. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, terima kasih. Sampai sini dulu, ya kita jangan terlalu cepat untuk ke sana, tapi apakah sudah memperhatikan dalam ayat yang ketiga dikatakan setelah Yesus memberikan jawaban bagi pertanyaan dari murid-muridnya, ini manusiawi. Kalau melihat seorang yang sakit, kalau melihat seorang yang mengalami musibah, kalau melihat manusia kita ini selalu langsung suka untuk menjudge orang lain itu pasti ada salah, pasti orang tuanya, pasti ini, ya kemudian terjadi hukum karma segala macam. Ya, memang tidak salah. Itulah manusia kita yang sudah berdosa, selalu ingin orang lain yang berdosa, bukan kita. Dan ingin orang lain yang menderita, bukan kita. Kalau boleh, kita akan lebih lihat mereka-mereka yang menderita itu, supaya kita seolah-olah mengatakan, inilah akibatnya. Tapi lupa bahwa kita ini juga orang yang berdosa. Tapi puji Tuhan kita bisa membaca dan sudah membaca tadi, Tuhan katakan, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia, ini yang akan kita bahas sungguh-sungguh serius. Ya. Orang ini buta sejak lahir. Bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya. Tetapi Tuhan mempunyai rencana. Ya, rencana. Bayangkan saudara, dia tidak salah. Tetapi dia buta sejak lahir. Tuhan mempunyai rencana. Tetapi karena pekerjaan Allah. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang bukan satu saja, bukan satu bagian saja, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Jadi orang ini nanti akan banyak dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak hanya sekedar matanya dicelek. Kalau matanya celek selesai, sudah selesai. Tetapi kita akan membaca ini, kita coba akan merindukan apa yang bisa kita alami di dalam mujizat yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya. Apakah Allah tidak bisa? Bisa. Tetapi maksud daripada pencelekan mata ini apa? Ya, saya lebih langsung aja kepada pasal yang sama, ayat yang ke-40, ya.
39 kita akan membandingkan dengan permulaan penyembuhan orang yang buta sejak lahir ini. Tolong dibacakan ayat yang ke-39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi." Maksudnya apa? Supaya barang siapa yang tidak melihat, Barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. dapat melihat terus, Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, dapat melihat, menjadi buta. menjadi buta. Ya, ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, Terus, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" nah saudara, ya kita coba ambil kata-kata ini merupakan seluruh rangkaian peristiwa yang sudah dan sedang kita baca, kita coba bayangkan, kita coba hayati, kita coba berada di saat itu. Ternyata mujizat kesembuhan yang spektakuler ini mempunyai dampak untuk mujizat-mujizat yang tidak fisikal lagi, tetapi adalah hal yang rohani. Ya, Tuhan tidak lagi mencari orang-orang yang buta, ya, yang secara fisik untuk disembuhkan. Cukup satu ini. Tetapi di balik itu mempunyai dampak yang lebih luas. Tuhan katakan, ya, aku datang supaya yang buta bisa lihat. Tetapi yang bisa lihat jadi buta. Ini berarti kaitannya dengan mata rohani. Ya, mata batin. Mata hati. Ini yang sangat-sangat penting. Tuhan datang mau menolong. Ya, coba kita perhatikan lagi sekali lagi ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi." Bagaimana dia menghakimi manusia kita ini? Ya, ada dua macam manusia. Coba dilanjutkan. Supaya barang siapa yang tidak melihat. Nah, ini yang pertama, supaya yang tidak melihat. Bayangkan seperti orang yang buta sejak lahir ini. Dia atau golongan yang tidak bisa lihat, dapat melihat. Dapat melihat. Ini yang kelompok yang pertama. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, tentunya, menjadi buta. Ya, tentunya dia tidak buta secara fisik. Tetapi dia buta secara rohani, tidak bisa melihat pekerjaan Allah yang besar. Jadi dua kelompok ini akan terjadi, dan saya harus katakan ini terjadi dan masih ada di dalam bait Allah. Dalam suasana di lingkungan bait Allah. Ya, ada yang di dalam, ada yang di sekitarnya. Di situ, kalau saudara masih ingat, minggu yang lalu kita belajar mengenai Yesus. Dikatakan aku lihat terang dunia juga, yang mengampuni seorang wanita yang ketangkep basah sedang berzina, Tuhan ampuni. Maka kita tahu itu terjadi dalam rumah Allah. Ya. Sehingga pagi hari ini kita juga mau belajar. Kenapa Yesus mengakhiri perjumpaan ini dengan suatu ucapan yang semacam ini? Apa yang sedang terjadi? Ya, apa yang sedang terjadi? Jikalau saudara baca sebelumnya, kita akan melihat bagaimana orang yang tadinya buta, setelah itu dia disembuhkan, nyatanya dia justru menghadapi suatu penolakan yang sangat kencang. Dia diusir dari rumah ibadah. Coba tolong kita baca dalam ayat yang ke-33, ya. Ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka,
engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, Ya, dan engkau hendak mengajar kami. terus Lalu mereka mengusir dia keluar. mereka diusir, dia diusir, bukan mereka. Mereka mengusir orang ini keluar dari sinagoga, keluar dari bait Allah. Ya, dan kemudian kita baca ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Ya, Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, ya. percayakah engkau kepada Anak Manusia? Oke, saya akan stop di sini. Kita akan kembali pada ayat yang saya tekankan tadi. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Setiap kehidupan yang dilawat oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar menyembuhkan suatu penyakit. Tuhan tidak hanya sekedar untuk mencelakkan mata yang buta. Tuhan tidak sekedar hanya untuk membuat orang yang lumpuh jalan. Bahkan orang yang mati bangkit sekalipun. Ada dampak. Ya, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lagi seperti di sini. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Tapi aneh ya, orang mau Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah, tapi akhirnya dia diusir dari gereja, dia diusir dari sinagoga, dia diusir dari bait Allah. Ada apa di situ? Ya, saya coba pikir, pada pagi ini kita mendengar, kita memberikan tema Yesus terang yang mencelekkan. Apa untungnya kalau seorang matanya dicelek seperti yang kita bahas bersama-sama, hanya diusir. Ya, untuk apa dia masuk gereja kemudian dia memuji Tuhan tapi akhirnya diusir? Ada apa di situ? Kenapa diusir? Kenapa tidak diterima? Kenapa tidak Tuhan semakin dimuliakan? Saya ulang lagi, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan di dalam Dia. Pekerjaan Allah itu bukan pekerjaan yang kecil, pekerjaan Allah pekerjaan yang besar, dan pekerjaan Allah pekerjaan yang mempunyai makna kekal. Saya ajak saudara untuk berpikir, ya, supaya pada pagi ini dalam minggu raya ini kita akan melihat, ya. Tadi saya telah ajak saudara membaca dua hal. Yang satu adalah buta menjadi lihat. Yang kedua, yang lihat jadi buta. Ya. Tetapi yang buta jadi lihat, akibatnya diusir. Ya. Dan yang satunya ini merasa dirinya bisa lihat, tetapi buta di dalam gereja, buta di dalam sinagoga, buta di dalam segala perkara, dan tidak ada satu kehidupan mereka ini yang dipakai oleh Tuhan. Tapi yang satu dipakai Tuhan dengan resiko, dengan konsekuensi akan dihancur, akan diusir. Apa yang dia telah katakan? Ini yang saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membandingkan. Ya, luar biasa. Waktu orang ini sudah disembuhkan, tidak secepat itu kemudian Yesus dimuliakan. Tidak. Ya. Malah masih diragukan oleh orang-orang sekitar terjadinya mujizat pada waktu itu. Coba tolong dibacakan ayat-ayatnya, yaitu pasal yang ke-9 tadi, kita mulai ayat yang ke-8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Pengemis, ya luar biasa. bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada yang berkata benar, dia itu, terus. Ada pula yang berkata bukan, Ada yang mengatakan bukan. tetapi ia serupa dengan dia. Mirip, mungkin saudara kembarnya, ya. Oke, tetapi Orang itu sendiri berkata, orang itu sendiri berkata, benar,
akulah itu. Akulah itu, benar akulah ini. Ya, coba kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam orang ini. Ini merupakan tantangan buat saya dan saudara. Ya, saya harus katakan sungguh-sungguh bahwa Alkitab mengajarkan bangsa-bangsa kafir kita ini adalah orang yang buta di dalam kerohaniannya. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26. Kita akan baca sekilas di mana Rasul Paulus punya pengalaman yang sangat spektakuler. Dia menulis dalam pengalamannya, ditulis oleh Dr. Lukas. Kita baca Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-15 mulai. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Ya. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah. Dan berdirilah. Ya. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Terus? Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Terus kan? Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Terus bangsa-bangsa lain itulah bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tuhan mengasingkan Rasul Paulus dalam sesuatu saat supaya tidak cepat-cepat untuk mengalami penganiayaan karena nama Yesus. Tetapi ayat yang ke-18 lebih jauh. Untuk membuka mata mereka. Untuk membuka mata mereka, Tuhan akan mengirim kembali Rasul Paulus ke tengah-tengah bangsa Yahudi dan tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi untuk mencelakkan mata mereka. Ayat 18 diulangi lagi. Untuk membuka mata mereka. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Bukan main, berbalik dari kegelapan menuju terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Dari kuasa iblis dilepaskan untuk kembali kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Pengampunan dosa terus. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, ini salah satu pengakuan Rasul Paulus untuk sekian waktu. Dia mengalami, kalau saudara membaca pasal 26, malah pasal 9. Dia menyaksikan pasal 22. Dia ulangi pada pasal 26 yang kita baru baca tadi. Bahwa Rasul Paulus sempat waktu itu dalam keadaan buta. Sebab dia melihat terang yang luar biasa. Membuat dia yang melihat menjadi buta. Tetapi setelah dia bertobat, dia buta menjadi lihat kembali. Untuk apa? Untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri Saulus. Harus terjadi dan diperlihatkan kepada umum orang yang buta tadi ini, sejak lahir ini dijelekkan. Pada pagi ini juga pekerjaan-pekerjaan Allah masih banyak yang harus dinyatakan di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan. Apa yang akan ada di dalam gereja Tuhan? Apakah ada penolakan, penghinaan, pengejekan, atau kita akan kembali apa yang sedang terjadi? Kita bangsa kafir bisa melihat Yesus, bisa melihat firman Allah, bisa membaca kasih karunia Allah. Itu semua oleh karena ada seorang yang namanya Saulus yang kemudian menjadi Paulus, yang dia dipakai Tuhan untuk mencelekkan mata orang-orang Yahudi yang mau terima maupun orang-orang yang bukan Yahudi yang mau terima. Kalau kita pada pagi ini bisa membaca Alkitab, semoga Alkitab ini tidak gelap buat kita. Supaya kita
bisa melihat kebesaran pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan kerjakan saat menemukan atau berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir. Tuhan katakan, akulah terang dunia. Maka harusnya kerja. Apa yang dikerjakan? Salah satu, mencelekkan mata. Setelah orang itu dicelekkan mata, maka kita lihat orang lain bisa mempunyai beberapa pandangan tentang diri kita. Orang yang kenal kita di gereja, orang yang kenal kita di pekerjaan, orang yang kenal kita di perusahaan, orang yang kenal kita karena family, orang yang kenal kita dan banyak sekali. Bisa saja mengatakan benar, itu memang saya kenal si A. Dulu dia buta, dulu dia bongol, dulu dia tidak karu-karuan, dulu dia begitu mudah tersinggung. Tapi ada yang lain mengatakan, enggak lah, mirip sama dia saja. Siapa tahu itu adalah saudara kembarnya. Bisa saja. Tetapi orang ini tidak mau diam. Orang ini mengatakan, loh sesungguhnya memang betul saya itulah yang mengalaminya. Oh, waktu saya membaca, saya merenungkan ayat ini. Betapa hari-hari ini gereja Tuhan yang sudah mengalami pencelekan mata rohani oleh kuasa firman Allah bisa tampil mengatakan, itulah aku dulu. Dan inilah aku sekarang. Perlu ada kesaksian yang nyata bahwa kalau orang tanya, kenapa aku gereja? Karena aku diselamatkan oleh Yesus. Itu sebabnya aku ada di gereja. Kalau kita katakan, oh maafkan ya, memang kita orang beragama lah. Kita perlu untuk masuk gereja supaya kita berhimpun bersama-sama, menyanyi-nyanyi lagu rohani, ya, dengar-dengar, ya, kata-kata khotbah dari pendeta A, dari pendeta B. Ini bukan pekerjaan Allah. Ini pekerjaan filosofi, ini pekerjaan agama. Yesus tekankan. Bukan salahnya dia, bukan dosanya orang tuanya. Tetapi ya Tuhan mau nyatakan di dalam tubuhnya, di dalam seluruh hidup orang ini. Katalah namanya A. Ya tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Pertama, pekerjaan Allah bagi orang yang diselamatkan adalah mengatakan, itulah aku. Tuhan tidak mau kita gandol, ikut-ikut. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Karena orang tua saya, karena istri saya, karena suami saya. Tidak, karena perjumpaan langsung. Ya, orang ini tidak berjumpa dengan murid-murid Yesus. Memang dia buta sejak lahir, tidak pernah tahu. Ya, tetapi dia merasa sentuhan tangan dengan tanah dan ludah yang Tuhan jamah di kedua matanya. Ada sentuhan secara pribadi. Itu sebabnya jikalau kita membaca Alkitab, kita melihat kebesaran firman Allah dinyatakan di dalam tulisan ini. Kita harus katakan, itulah aku. Aku melihat itu. Tapi tidak cukup sama sana. Kita tidak cukup mengatakan, saya orang Kristen. Saya bukan Kristen KTP, tapi saya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya. Terus, ya, mereka tanya lagi, bagaimana matamu bisa melek? Siapa yang melekkan? Kita lihat pekerjaan Allah dalam orang ini meningkat. Yang pertama, dia menyaksikan dirinya memang yang langsung mengalami pencelekan mata. Kedua, yang katakan ada seorang yang namanya Yesus. Saya tidak tahu kenapa yang tadinya sejak buta, sejak lahir, cukup ingatannya, ya begitu kuat tajam. Dia tidak tahu.
Ya, dia tidak pernah lihat. Waktu dia kembali lihat, dia ketemu Yesus, tidak tahu. Ya, tapi dia tahu namanya Yesus. Dia katakan ada seorang yang namanya Yesus, dan dia yang menjamah mataku dengan tanah, lihat semua itu, lalu berbicara pada aku untuk pergi ke kolam Siloam untuk dibersihkan, dan aku ke sana kembali melihat. Itu saja. Sederhana, tidak perlu banyak komentar. Dia tahu nama Yesus. Kita menyebut nama Yesus dalam doa kita. Tahukah kita Yesus itu siapa? Kita bisa dari anak kecil sekolah minggu diajar untuk berdoa, mengunci, memulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenalkah kita sesungguhnya orang ini hanya tahu Yesus? Ya, siapakah Yesus ini? Arti Yesus, begitu orang itu mengatakan ada seorang namanya Yesus, maka Yesus itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah Juru Selamat. Dia harus mempunyai pemikiran yang mencelekkan matanya adalah Allah Juru Selamat yang namanya Yesus. Luar biasa. Ya. Tetapi tidak sampai di situ. Ya. Apa yang dia katakan lebih jauh. Ya. Karena ada satu sanggahan bahwa orang-orang mulai tidak senang dengan perbuatan Yesus yang waktu itu bertepatan dengan hari Sabat. Mereka mulai mengutak-utik. Ahli Taurat, orang Farisi, mulai tidak senang dengan yang namanya Yesus. Sehingga mereka mulai katakan, orang ini orang berdosa dan sebagainya. Ya, mereka onasuk lagi, mereka menekan lagi kepada orang ini, kepada saksi ini, siapakah dia? Dan kalau engkau dijelekkan mata oleh namanya Yesus itu, siapa dia orangnya? Luar biasa. Hanya saya ingin ajak saudara memperhatikan. Semakin meningkat pengenalan kita kepada yang menyelamatkan kita, yang mencelekkan mata rohani kita, kita mesti siap untuk dibenci, kita mesti siap untuk satu waktu diboikot. Karena saya tidak bisa keluar daripada Injil Yohanes pasal 9, yang dimana orang ini terus ditekan. Karena mereka tidak percaya, mereka masih meragukan. Sampai orang tuanya pun tidak berani untuk menyatakan karena anaknya sudah dewasa. Tapi waktu dia ditekan lagi, kamu bilang orang ini siapa? Yesus ini orang ini siapa? Maka kita menemukan dia mengatakan seorang nabi. Ada peningkatan. Kalau kita percaya firman Allah, itulah firman yang menjadi manusia, yang adalah putra tunggal Allah, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran ini. Maka firman ini juga mengetahui masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa yang akan datang. Dia adalah nabi segala nabi. Maafkan. Oke. Dia nabi. Kenapa bisa tahu? Saya katakan, ada keunggulan dari seorang yang buta adalah pendengarannya kuat dan ingatan yang tajam. Waktu pertama kali dia berjumpa dengan Yesus dalam kebutaannya dia dengar perkataan itu. Bukan dosanya orang ini, bahwa Yesus tahu. Orang lain mengatakan dosanya dia. Tuhan Yesus katakan, juga bukan dosanya orang tuanya. Dia tahu. Dia dengar. Dia tidak kenal Yesus. Tetapi dalam tutur kata Yesus,
membuktikan Yesus ini seorang nabi yang benar. Bukan nabi palsu. Bukan nabi yang mengenak-enakkan telinga orang lain. Bukan nabi yang hanya untuk membohongi orang lain. Tetapi nabi yang sesungguhnya bahwa orang ini tidak bersalah. Dan orang tuanya juga tidak berdosa. Tetapi untuk supaya dirinya, pekerjaan Allah dinyatakan dengan luar biasa. Sampai sejauh ini, orang yang buta dijelekkan matanya ini masih dikepung, masih didesak, ya, masih diondesuk. Apa yang dikatakan? Pada puncaknya kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 9 tadi, ya. Ayat yang ke-26, tolong dibacakan. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Ya, tidak puas, terus desuk, terus mendesak, terus. Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, ya, dan kamu tidak mendengarkannya. Terus? Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Ya. Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Ya, bagaimana? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya. Sambil mengejek dan marah kepada anak orang muda ini, ya, terus? Engkau murid orang itu, ya, tetapi kami murid-murid Musa. Terus kan? Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Ya. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Saya harus katakan saudara, kalimat ini diucapkan 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan orang Yahudi begitu kesengsem, begitu fanatisme kepada Musa. Ya. Sedangkan Yesus dalam Injil Yohanes yang sama pasal yang ke-5, Musa menulis tentang aku. Tetapi orang Yahudi tidak mau percaya pada Musa bahwa yang ditulis, yang dinubuatkan itulah Yesus, itulah Mesias. Ya, itu sebabnya kita boleh membaca di sini, kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita terjebak bahwa kita membuka Alkitab, kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai yang diutus oleh Allah. Coba kita baca kembali ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Ya. Tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Ya, sengaja tidak mau tahu, terus kan? Jawab orang itu kepada mereka. Ya, perhatikan orang ini. Aneh juga. Bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Ya. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Setelah ia telah memelekkan mataku, terus? Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Ya. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kebenarannya. Terus? Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ya, perhatikan. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Jika Yesus itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan main. Ya, kesaksian yang begitu luar biasa, kesaksian yang begitu hebat, begitu mencekam dan begitu menggelitik dan begitu juga ya mengkorek telinganya orang-orang Farisi. Akibatnya jawab mereka bukan senang. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Engkau lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara, ini akibat yang terakhir. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, yaitu dia membuat orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat kedesak. Tidak bisa bicara yang lain kecuali bertindak mengusir dengan emosi, mengusir, memboikot dan menghilangkan nama-namanya di dalam suatu organisasi gereja. Ini akan terjadi pada akhir zaman ini. Ya, kita harus mempersiapkan diri untuk
memberikan kesaksian-kesaksian yang pada puncaknya Yesus adalah yang datang dari Allah. Waduh, luar biasa. Ya, berarti Yesus yang dia mulai kenal, mulai dia menghayati pengalaman hidupnya, maka semakin lama ditanya, semakin banyak ditekan, semakin jelas siapa yang menjelekkan matanya. Itulah Yesus yang diutus dari Allah. Ya, sekalipun orang-orang Farisi terus mendesak Yesus adalah orang berdosa, maka orang yang buta ini punya kesaksian yang sangat kuat. Sebelum kita nanti memasuki pada fase yang berikut setelah dia usir, coba kita baca apa yang dia jawab di dalam pasal yang sama, ayat 24. Tolong kita baca bersama-sama pasal 9 ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Ya, sekali lagi. Dan berkata kepadanya. Ya, terus. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Ya, ulang lagi, katakan. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Untuk apa? Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Kami tahu orang itu orang berdosa. Jawabnya. Apakah orang itu berdosa? Ya. Aku tidak tahu. Aku tidak mau tahu. Tetapi satu hal aku tahu. Yaitu bahwa aku tadinya buta. Dan sekarang dapat melihat. Ini sudah menjadi sebuah lagu yang seringkali kita tanpa sadar kita menyanyikan itu. Dulu kita buta, sekarang kita lihat. Ya, ini pengakuan yang sangat-sangat spektakuler, pengakuan yang sangat-sangat berisiko tinggi. Dia tidak mau tahu. Ya, di dalam gereja dia tidak mau tahu yang lain, tidak mau tahu ini dan itu. Dia cuma tahu bahwa dulu dia buta, tapi sekarang dia lihat oleh karena orang yang namanya Yesus. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita membaca tulisan, semakin melihat, jangan lupa kita bisa membacanya, kita bisa menemukan rahasianya, kita bisa menemukan pertolongan Tuhannya. Itu karena Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah utusan dari Allah. Resikonya orang itu diusir. Kita perhatikan dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lain, ayat 35 ini merupakan ayat-ayat yang sangat menentukan. Tolong dibacakan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Ya. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, perhatikan. Percayakah engkau kepada anak manusia? Percayakah engkau kepada anak manusia? Dalam bahasa Inggris adalah Son of God. Ya, dalam bahasa Mandarin Sang Tita Ozi. Ya, dalam beberapa King James Bible juga mengatakan Son of God. Ya, jadi saya sekarang tekankan pada pagi ini bukan berarti Yesus bukan anak manusia. Dia tetap anak manusia. Tetapi di dalam ayat ini, percayakah kau kepada anak Allah? Ya. Kemudian apa jawab 36 itu? Tolong dibacakan. Jawabnya. Siapakah dia Tuhan? Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Supaya aku percaya. Dia perlu tahu siapa itu supaya muncul kepercayaan kita. Jadi iman itu kita dengar dari firman Kristus. Perhatikan ayat 37. Kata Yesus kepadanya. Engkau bukan saja melihat dia. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Sekarang yang sedang berkata-kata dengan kamu, itulah dia. Dia itulah. Oh, luar biasa. Ya, iman kita datang dari mana? Kalau bukan dari firman Kristus. Tetapi berapa orang yang percaya pada pagi ini
harus kita mempunyai satu sikap, ambil keputusan yang pasti. Coba tolong diulangi lagi ayat yang ke-37 dan kemudian kita baca sama-sama ayat yang ke-38. Silakan 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, kamu sudah melihat, bukan saja melihat, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kamu mendengar dia berkata-kata kepada kamu. Dialah itu. Dialah itu. Dialah itulah anak Allah. Dia itulah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Mari kita baca bersama-sama ayat 38, 2, 3. Katanya, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Oh, luar biasa. Gereja bisa mengusir orang yang percaya. Tapi Yesus menerima orang yang percaya itu dan membuat dirinya disembah oleh mereka yang percaya. Suatu pengakuan yang semakin meningkat pada puncaknya Yesus adalah anak Allah. Waktu Rasul Paulus, namanya Saulus, waktu dia belum terima Yesus, Tuhan izinkan dia buta sesaat. Kemudian 3 hari matanya dicelek kembali melalui Ananias, melalui doa, melalui serangkaian peristiwa yang luar biasa. Dia bangun, dibaptis, penuh Roh Kudus. Maka Kisah Rasul mengatakan sejak hari itu Saulus di rumah sembahyang, di bait Allah, di mana saja dia mengatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Kristus Mesias. Apa jadinya? Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri Saulus, tetapi Saulus konsekuensinya hendak dibunuh dan dikejar-kejar sepanjang hidupnya. Orang yang buta dicelekkan. Puji Tuhan, dia bisa bekerja, tidak lagi mengemis, tidak lagi minta-minta, tidak lagi mencuri, tidak lagi berbohong. Semuanya jadi indah. Tetapi untuk yang rohani, saya harus katakan kepada kita sekalian, relakah kita untuk menghadapi salib? Kita seringkali mengatakan Yesus sudah berkorban untuk kita. Dia sudah tersalib untuk kita semuanya. Tapi seringkali kita lupa. Orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Orang ini tidak mau tahu yang lain. Aku dulu buta, sekarang aku lihat. Aku tahu siapa yang mencelekkan mata saya. Kita tidak tahu bagaimana, tapi dalam penulisan dalam bahasa Mandarin bahwa Yesus menerima orang yang dia celekkan matanya untuk bergabung di dalam rombongan Yesus. Ya, kita seringkali takut. Ya, orang tuanya takut untuk menyatakan siapa anaknya ini, kenapa dia dicelekkan, siapa yang ini. Karena mereka sudah mendapatkan warning. Barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka akan dikucilkan dari sinagoga, mereka akan dikucilkan dari bait Allah, mereka akan dikucilkan dari perkumpulan orang Yahudi itu. Apakah itu tidak lagi terjadi di akhir zaman? Ada seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat tua, umurnya mungkin sudah 90 lebih, orang Inggris. Dia mengatakan dia sedang seminar tentang kedatangan Tuhan. Tanda-tanda itu, dia katakan, nanti kalau sampai gereja sudah mulai dibenci oleh semua pemerintah yang berkuasa, itulah tandanya Yesus sudah segera akan datang. Saya harus katakan dengan jujur, apa yang sedang kita dan sudah kita dengar. Pasal 9 dimulai dengan mujizat, diakhiri dengan satu pengusiran.
Tetapi pengusiran itu mengakibatkan penyembahan yang paling jelas, yang paling tepat, menyembah Yesus sebagai Putra Allah. Luar biasa. Jikalau saya kembali pada pasal-pasal yang sebelumnya, maka saya harus katakan, kalau kita membaca Injil Yohanes, memang pasal per pasal selalu mengakibatkan perbantahan yang runcing. Akan ada yang sungguh-sungguh, akan ada yang menolak. Ada yang menyerah, ada yang memberontak. Pada pagi hari ini, kalau orang itu mengatakan, Tuhan, aku percaya, maka dia sujud menyembah. Dia tidak tunggu kebaktian doa penyembahan. Dia tidak tunggu ada kebaktian-kebaktian yang khusus. Tetapi begitu dia dengar, begitu dia yakin, dia katakan, Tuhan, aku percaya. Lalu segenap seluruh hidupnya langsung sujud waktu itu. Dia menyembah Yesus. Bukan di Yerusalem, bukan di Samaria, tetapi di mana dia berada, dia menyembah Tuhan. Sebuah nyanyian akan saya ajak kita menyanyi, NR 189, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mau menyembah Tuhan. NR 189. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, amin, ku sembah Kau Tuhan, amin. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya ajak kita menyanyi. Dimanapun kita berada, dalam posisi yang macam apa, kita tidak perlu terikat oleh ini dan itu. Kita mau menyembah Allah, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Memberikan hati kita selalu katakan, Tuhan, aku mau percaya. Dengan percaya itu membuat kita mau menyembah. Dengan percaya itu kita akan mengalami perlindungan daripada Allah Tritunggal. Saya gak mampu berkata-kata banyak. Kita menyanyi ini lagu. Dimanapun kalian berada, nyanyilah dalam hati, dalam penyembahan. Ini biar Saudara Hendro melanjutkan dalam penyembahan kepada Tuhan.
dengan segenap hati. Oh, amin. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sembahlah Dia. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih ya rasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dulu kami Tuhan termasuk dalam golongan yang buta Tuhan, yang jauh dari Engkau Tuhan. Engkau datang kepada kami, ya. Engkau berbuat Tuhan sesuatu yang luar biasa kepada kami, sehingga kami melek Tuhan, ya. Kami tercelik Tuhan, dan saat ini kami boleh melihat Tuhan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh seperti orang yang buta ini Tuhan. Saat Engkau mengerjakan kehidupan kami, banyak pekerjaan-pekerjaan yang Engkau sedang rancangkan untuk kehidupan kami, dan membuat kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan. Walaupun resikonya Tuhan, ya, kami tertolak dari dunia ini Tuhan, tetapi kami mau Tuhan, supaya kami hidup bersama Engkau Tuhan di Yerusalem yang baru. Kami tidak mau terbuang Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, mulai saat ini Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, kami boleh terbuka mata kami, dan kami boleh menyatakan diri kami Tuhan, sudah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, oleh firman yang kami dengar, oleh firman yang kami lihat, sehingga pengenalan kami bertumbuh Tuhan, dan kami berani menyatakan bahwa inilah kami Tuhan, inilah kami orang yang bobrok,
tetapi Engkau sudah mengerjakannya secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kemurahan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Berkati Tuhan di dalam usia yang sudah lanjut bersama dengan Ibu Gembala. Boleh membimbing kami, boleh menjadi berkat buat kami, supaya Tuhan kami semakin hari lewat firman yang dibukakan, yang Kau percayakan kepada Bapak dan Ibu Gembala, kami semakin bertumbuh, kami semakin berkembang dalam keadaan apapun Tuhan. Kami boleh Tuhan menyaksikan kebenaran-Mu. Kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala dengan kesehatan, dengan panjang umur. Engkau berkati seluruh keluarganya. Engkau berkati nikah rumah tangganya, baik anak, menantu, cucu-cucunya. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan semuanya ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah sangat memberkati kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang rindu memberikan persembahan, juga mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertampil di layar kaca Bapak Ibu Saudara semuanya. Di sana sudah ditulis secara detail atas nama siapa dan nomor rekening yang mana yang harus Bapak Ibu berikan berkat itu untuk baik persepuluhan maupun persembahan. Juga Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita, GKGA, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 82211662221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan terkena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, saya ulang lagi, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan menyimpan nomor WA yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dapatkan informasi secara detail tentang pengumuman, pelayanan, dan sebagainya dari gereja. Silakan Bapak Ibu mengirim nama Bapak Ibu Saudara sekalian di WA tersebut. Yang berikutnya, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang sudah tertampil, dan permohonan doa dan ucapan syukur ini akan kami catat dan kami akan sharekan permohonan doa dan ucapan syukur ini melalui WA gereja. Ya, melalui WA gereja. Kemudian yang terakhir, bersama ini kami informasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, yaitu minggu tanggal 28 Juni 2020, akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Ya, akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada rumah tangga, untuk mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing. Dengan cara roti tawar dipotong-potong, kemudian anggur bisa dari
buah diperas sendiri atau apapun yang bisa Anda atau Bapak Ibu lakukan, atau bisa membeli hosti dan anggur di toko buku rohani, atau juga dapat mengambil di gereja Lemah Putro kepada Saudara Filipus Sebua, atau di gereja Johor kepada Bapak Pendeta Kasiali Sebua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Bersatu hati kita akan terima berkat dari Tuhan, Trinitas yang luar biasa. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, besar, kecil, pria, wanita, tua dan muda, sungguh dimanapun kalian berada, Allah ada selalu bersama dengan kalian. Itu sebabnya berkat anugerah sejahteranya, berkat perlindungannya, berkat kekuatannya, berkat kedamaian sejahteranya yang dicurahkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepenuh-penuhnya tercurah bagi kalian mulai saat siang hari ini dan sampai Maranatha. Kembalilah dalam aktivitas setiap harinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Kekasih Kepala Gereja dan Mempelai Pihak Sorga yang kita nantikan. Kami sudah memohonkan berkat untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Selamat siang semuanya.